Penasaran nggak sih kenapa saham BRIS naik terus, sementara itu saham BBRI dan juga BBNI malah stagnan-stagnan aja, bahkan malah turun. Nah, gimana sih prospeknya BRIS nanti? Apakah BRIS bisa naik seperti saham agro? Dan gimana juga prospek saham-saham besar seperti BRI, kemudian BNI, dan mungkin BMRI dan BCA? Saya Ellen May dan juga Andre Benas dari Mtrade. Yuk tonton video ini, jangan lupa klik like, subscribe, and share. Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar Mtrade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya. Nah, akhir-akhir ini saham-saham perbankan yang besar itu cenderung stagnan dan cenderung diem. Seperti contohnya BRI, BMRI, BBNI, dan juga BBCA. Sementara itu, saham-saham perbankan lainnya justru cenderung naik. Bahkan perbankan-perbankan yang mungkin di luar 4 itu. Ada yang udah buku 4 kayak BRIS, ada yang masih kecil-kecil juga. Dan nggak tanggung-tanggung, agro juga naik tinggi. Gimana sih analisisnya untuk BRIS, agro, kemudian dibandingkan dengan BRI, BCA, BBNI, dan BMRI. Yuk kita langsung simak analisis teknikal dari saya dan analisis fundamental dari Pak Andre Benas. Andre, kita lihat nih saham-saham yang banking yang gede-gede ini nggak naik-naik nih. Kalau menurut Andre nih kenapa sih kira-kira apakah appetite dari investor besar itu udah beralih ke saham-saham yang justru malah kecil-kecil gitu? Tapi kalau diomong kecil-kecil sebenarnya BRIS nggak kecil juga ya, dia termasuk buku 4 juga gitu. Jadi kalau menurut Andre gimana? Sebenarnya kalau kita lihat memang untuk saham-saham perbankan ini cenderungnya agak lagging ya, terutama yang di perbankan besar seperti BCA, Mandiri, BNI, BRI. Untuk bank-bank perbankan yang sedikit lebih kecil seperti BRIS, kemudian yang ultra kecil seperti Agro, kemudian bank-bank digital ini memang kelihatannya sentimennya masih lebih bagus dibandingin dengan perbankan besar ya. Untuk mungkin bank seperti BRIS, kalau kita berbicara fundamental sebenarnya nggak ada berbeda jauh dengan perbankan di buku 4 yang seperti BNI, BCA, BRI. Namun untuk BRIS ini kelihatannya memang mengikuti pergerakan arah dari agro. Untuk agro sendiri sebenarnya story-nya dari agro ini untuk fundamental lebih ke arah perbankan digital sama kredit segmen ultra mikro ya. Jadi karena BRI ini ingin melakukan right issue untuk melakukan pembelian PNM dan pegadaian, dan ada ekspektasi bahwa nanti ini segmen tersebut akan digabungkan ke bank agro melalui bank digitalnya. Jadi banyak dari investor berbondong-bondong untuk membeli saham bank agro. Sedangkan untuk BRIS sendiri sebenarnya kalau kita lihat secara fundamental memang angkanya mereka masih cukup bagus ya di first quarter, apalagi dengan penggabungan Mandiri Syariah, BNI Syariah, BTN Syariah dan lain-lain. Itu menjadikan sebenarnya BRIS mempunyai balance sheet yang cukup kuat sekarang. Untuk equity-nya sendiri terutama seperti kecukupan modal, BRIS memiliki CAR yang cukup tinggi, relatif lebih tinggi dibandingin dengan BNI, BTN. Jadi sebenarnya ini menjadi sentimen positif untuk saham BRIS. Walaupun kalau kita lihat secara makro memang pertumbuhan kredit terutama untuk semua perbankan masih agak lambat, ditambah lagi kasus COVID-19 yang sedang marak bertambah di Indonesia. Jadi ekspektasi recovery kelihatannya akan sedikit berkurang menjadi ke kuartal 3 dari ekspektasi di kuartal 2. Di satu sisi kalau kita lihat dari saham dari fundamental, kita melihat bahwa kurangnya partisipasi foreign investor di saham Big Four atau di LQ45 juga menjadi penyebab saham perbankan Big Four ini juga rally-nya kurang cepat ya dibandingin dengan saham perbankan kecil. Di satu sisi kita juga melihat bahwa ada permasalahan kredit quality terutama untuk bank BUMN karena kasus Garuda Indonesia yang hutangnya akan diperpanjang. Jadi sebenarnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja dari perbankan saat ini. Namun hari ini kelihatannya ada berita bagus untuk saham perbankan terutama bank BUMN. Kelihatannya dari pemerintah sendiri menyetujui untuk perpanjangan pembayaran hutang Garuda dan kemudian restrukturisasinya juga disetujui oleh pemerintah. Jadi sebenarnya ini kelegaan ya dari Bank BUMN bahwa tidak akan masuk ke kuartalitas 2 atau 3, tetapi bisa diperpanjang. Tapi di satu sisi ketika kita cek ke perusahaan pun juga sebenarnya dari bank-bank BUMN ini sudah melakukan pencadangan yang cukup baik untuk debitur seperti dia ya,
walaupun belum 100%, tapi tiap bulannya dari manajemen sendiri melakukan penambahan biaya pencadangan, sehingga nanti kalau misalnya hutang dari Garuda ini harus masuk ke NPL, bank-bank sudah cukup memiliki provisi, jadi NPL ini sudah bisa ditanggung dan dana nasabah bisa dikembalikan. Oke teman-teman, sekarang kita mau cek nih gimana teknikalnya saham BRIS, Agro, dan juga 4 perbankan besar yaitu BCA, BRI, BBNI, dan juga BMRI. Kita start dari 4 perbankan besar dulu ya. Nah, banyak banget yang nanyain gimana sih BCA kok malah jadi turun, malah breakdown dari area supportnya. Sebenarnya BCA ini fundamentalnya sangat kuat sekali seperti yang tadi dibahas oleh Pak Andre juga gitu. Nah, kalau teman-teman buat BCA ini sekarang memang masih belum cocok untuk trading jangka pendek. Tapi sekarang ketika harganya turun sampai ke 30.000, ini menjadi satu kesempatan yang bagus buat long term investor untuk masuk ke sini. Butuh kesabaran memang untuk investasi karena pastinya akan ada floating loss atau mungkin fluktuasi ya, jadi be very patient here. Jadi kalau BCA strateginya adalah dollar cost averaging atau beli nyicil, ada uang nambah lagi dikit-dikit lagi gitu. Kemudian kalau untuk BBRI sendiri, nah kalau untuk BUMN sebenarnya mungkin ada sedikit resiko dari hutang untuk bank-bank BUMN ini yang mungkin agak susah terbayar, salah satunya dari Garuda Indonesia gitu. Jadi ada resiko itu sedikit gitu. Jadi untuk BRI sendiri supportnya masih berada di level 3.800. Strateginya sama dengan BCA. Kalau untuk investasi jangka panjang untuk BRI ini masih sangat menarik, tapi untuk trading jangka pendek belum menarik ya. Dan kemudian kita ke Bank Mandiri yang tadi juga udah dibahas oleh Pak Andre, sekarang lagi berada di area support 5.600, dan kalau untuk jangka panjang juga masih bisa di-collect sampai level 5.600, dan disclaimer juga teman-teman ya, karena trennya turun bukan berarti dia nggak bisa terkoreksi lagi. Kalau sampai 5.600-nya jebol, dia akan menuju 5.425. Apa yang harus dilakukan oleh long term investor? Santai aja. Kalau misalkan udah punya banyak, gimana? Apakah harus beli lagi? Enggak. Jadi kalau memang aset alokasinya udah cukup banyak di BMRI atau BCA atau BRI ini, udah nggak usah nambah-nambah lagi, just wait and see aja. Apa nanti akan naik? Nggak akan naik pastinya ya. Jadi mereka sangat sensitif sekali juga dengan kasus COVID-19. Kalau COVID-19 meningkat, investor besar, big investor, fund manager, mereka akan mengurangi posisinya pada saham-saham berkapitalisasi besar dan juga yang free float-nya besar yang ada pengaruh dengan IHSG juga gitu. Nah, jadi mereka mengurangi untuk saham-saham seperti ini gitu. Selain tadi ada risiko dari hutang yang agak susah terbayar ya dari beberapa perusahaan, seperti salah satu contohnya Garuda Indonesia. Oke, kemudian saya akan ke Agro. Nah, teman-teman, Agro dan BRIS ini secara teknikal gerakannya tuh biasanya mirip-mirip. Kalau Agro naik, biasa BRIS juga akan naik. Agro turun, biasa BRIS juga akan turun. Kadang lebih cepat yang BRIS-nya, kadang duluan Agronya. Kali ini Agro udah duluan naik ya. Dan naiknya nggak tanggung-tanggung. Agro ini dari level terendahnya di 25 Mei kemarin, sekarang udah naik 118%. Jadi nggak bijak kalau misalkan ngejar Agro. Kita sendiri Mtrade juga ada trading Agro, tapi kita ada udah profit taking agak early gitu. Jadi kita anticipate juga waktu itu trennya juga masih belum breakout, belum uptrend banget. Nah, sekarang sih secara teknikal dengan breakout dari level 1655, Agro ini sebenarnya udah memasuki tren naik ya. Jadi udah confirm uptrend, dan sekarang psikologinya teman-teman yang nyangkuters di sini, mereka udah nggak nyangkut lagi, mereka udah posisi cuan. Kalau dari saya tetap akan menunggu konsolidasi, karena semua yang naik pasti akan turun, segala yang naik cepat itu pasti akan terkonsolidasi. Jadi teman-teman be very careful di sini, jangan dikejar. Kalau yang udah cuan mungkin bisa realisasikan cuannya separuh, terutama yang punya modal bawah. Kalau yang punya modal atas malah realisasikan semuanya. Nah, di sini kita mulai ngelirik untuk BRIS. BRIS sendiri dalam 2 hari perdagangan ini naik sangat cepat sekali. Kalau teman-teman belum punya ini, nggak masalah, karena ini baru aja naik, pasti akan ada koreksi normal. Nah, kita ngelihat juga kayak di Agro di sini nih.
Perhatikan agro ya, di sini 2 naik kencang, kemudian dia turun selama beberapa hari. Nih ya, di sini dia naik kencang, kemudian dia turun selama 3 hari. Nah, BRI sendiri ini udah naik kencang dalam 2 hari, kita akan wait and see untuk retracement-nya. Kalau ada retracement, kita bisa mulai masuk. Nah, resiko di market sendiri sekarang juga masih cukup tinggi untuk IHSG. Untuk IHSG ya, ini malah dia dalam rentang waktu kecil, dia membentuk pola triple tops ya. Jadi 1, 2, 3 pola triple tops ini agak-agak rawan ya. Jadi tadinya dia mau membentuk pola inverted head and shoulders yang jika breakout akan menuju 6.400 sampai 6.500. Tapi COVID-19 begitu tinggi sehingga kalau dia gagal membentuk inverse head and shoulders malah jadi triple tops, dia bisa turun sampai ke level 5.800. Itulah penyebabnya ya, kekhawatiran tentang COVID-19 yang membuat saham-saham big caps agak terkoreksi. Nah, untuk BRI sendiri kita juga masih wait and see apakah dia nggak bisa terpengaruh untuk case COVID ini. Tentunya bisa juga kalau IHSG turun dalam, dia juga bisa terkoreksi. Maka dari itu kita wait and see dulu, belum terlalu agresif di sini. Oke. Nah, itu dia strategi kita dalam trading untuk saham-saham perbankan, baik perbankan maupun BRIS dan juga agro, yang sebenarnya BRIS sendiri juga termasuk besar, teman-teman. Untuk strategi selengkapnya, ya baik fundamental maupun teknikal dan action beli jual secara real time, bimbingan, interaksi tanya jawab semuanya, kita akan bantu teman-teman semuanya melalui Mtrade. Jangan lupa teman-teman, yuk join sebagai VIP user Mtrade untuk mendapatkan full akses, edukasinya banyak banget dan sangat berbobot sekali, sangat daging sekali. Kita juga ada seminar setiap Sabtu yang gratis untuk user, pagi, sore ada webinar, dan kemudian kita ada referensi saham yang bisa menjadi case study buat teman-teman semuanya, bisa langsung take action juga, dan pastinya kita akan bimbing pertanyaan teman-teman semuanya akan terjawab 24 jam, 7 hari seminggu. Langsung aja klik URL berikut ini dan kita akan memberikan yang terbaik untuk menemani Anda. Saya Ellen May dan Andre Benas, salam profit. Sekali lagi disclaimer teman-teman, buat edukasi hari ini sifatnya adalah referensi aja, sifatnya adalah untuk belajar aja. Dalam pasar saham mengandung risiko yang harus diantisipasi, dan jangan lupa belajar bersama kami di Mtrade. Saya Ellen May. Saya Andre Benas, salam profit. Jangan lupa download aplikasi Mtrade di Android dan nikmati edukasi premium sekarang.